Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2019 4401253. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Peranan dan Fungsi Kepala Sekolah. Baik, langsung saja. 1. Pengertian kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Dan secara terminologi, kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah dapat diartikan juga sebagai pemimpin tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh, bahkan sangat menentukan kemajuan sekolah. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern, kepemimpinan kepala sekolah merupakan jabatan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. 1. Fungsi kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi kepala sekolah sebagai education, pendidik. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan dalam pengembangan utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetisinya sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. 2. Kepala sekolah sebagai manajer. Dalam pengelolaan tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah yaitu melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesional guru. Dalam hal ini, kepala sekolah Kepala sekolah sebagai manajer. Dalam pengelolaan tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai administrator, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan. Bahkan untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para guru tersebut. Oleh karena itu, kepala sekolah mengalokasikan anggaran yang memindai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan selanjutnya diupayakan solusi pembinaan dan tindak lanjut tentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai leader atau kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah berarti yaitu fungsi kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Dalam teori kepemimpinan,
Setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel dan disesuaikan dengan tepat dan kebutuhan yang ada. Baik, yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan antara yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga pendidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Baik, yang ketujuh yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSB. 1. Peranan kepala sekolah. Pendidikan tentang harapan peranan kepala sekolah sangat penting bagi guru-guru dan murid-murid. Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia, staf, dan hubungan masyarakat, administrasi school plans, dan perlengkapan serta organisasi sekolah dalam memperdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepala sekolah merupakan kunci dari keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang peranan dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman profesionalnya, serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepada sekolah di bidang pengajaran, pelayanan, pendidikan dalam dinas bagi administrator sekolah dapat menjelaskan harapan-harapan atas peranan kepala sekolah. Menurut Purwanto bahwa seorang kepala sekolah mempunyai 10 macam peranan, yaitu sebagai pelaksana, perencana, sebagai ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai orang pencipta, dan sebagai seorang ayah. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Sebagai pelaksana, seorang pemimpin tidak boleh melaksanakan kehendak sendiri terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya, juga program atau perencanaan yang ditetapkan bersama. 2. Sebagai perencana, sebagai kepala sekolah yang baik dan pandai membuat dan menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan tujuan. 3. Sebagai seorang ahli, sebagai seorang ahli, ia haruslah mempunyai keahlian terutama yang berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya. 4. Mengawasi hubungan antara anggota kelompok, menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha membangun hubungan yang harmonis. 5. Mewakili kelompok,
Ia harus menyadari bahwa baik buruk tindakannya di luar kelompoknya mencerminkan baik buruk kelompok yang dipimpinnya. 6. Bertindak sebagai pemberi ganjaran. Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan banyak sumbangan terhadap kelompok. 7. Bertindak sebagai wasit dan penengah. Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan antara anggota-anggotanya, ia harus dapat bertindak tegas, tidak pilih kasih atau menghentikan salah satu anggotanya. 8. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompok. Ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya. 9. Sebagai pencipta atau mewakili cita-cita. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai konsepsi yang baik dan realistis sehingga dapat menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis yang tegas menuju ke arah yang dicita-citakan. 10. Bertindak sebagai seorang ayah. Tindakan pemimpin terhadap anak buah atau kelompoknya hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana dikemukakan pada pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Diwarat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi itu dapat digolongkan menjadi 6 bidang, yaitu pertama, pengelolaan pengajaran. Kedua, pengelolaan kemuridan. Ketiga, pengelolaan gedung dan halaman. Keempat, pengelolaan keuangan. Kelima, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Supervisi pada dasarnya pelayanan yang disediakan oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dan karyawan agar menjadi semakin cakap dan terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 1. Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas dengan tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan. 2. Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan dan kebutuhan murid. 3. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, kemampuan, bakat masing-masing, dan selanjutnya mendorong mereka untuk terus mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya. 4. Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai.